Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi teman-teman manajemen informatika. Semoga selalu sehat, masih semangat, walau kuliahnya masih belum bisa tatap muka. Kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Bahkan hari ini mohon maaf sekali karena saya ada tugas luar, sehingga pertemuannya kita tidak bisa langsung via Google Meet. Semoga materi di video ini dapat memberikan teman-teman pemahaman untuk materi perkuliahan kita pada pertemuan ke-11. Jadi, pada pertemuan ke-11, kita akan membahas mengenai uji hipotesis. Nah, uji hipotesis sendiri sebenarnya sebelum-sebelumnya kita sudah melakukan proses ini. Hanya saja belum kita formalkan atau belum kita bentuk dalam suatu skema tertentu gitu ya. Jadi kemarin kita melakukan penghitungan rata-rata. Sebelumnya pada minggu lalu pertemuan ke-10 kita membahas tentang estimasi parameter, estimasi titik, estimasi interval. Nah, ini juga sebenarnya adalah bagian dari uji hipotesis. Namun kita belum buat nih skemanya. Gitu. Nah, hari ini kita akan lebih detail lagi, kita akan masuk yang lebih statistik banget gitu ya. Jadi semoga teman-teman kuat nih walaupun masih puasa. Bagi yang puasa, semoga nggak bikin puyeng, nggak pengen tiba-tiba mau jadi buka puasa. Ya, kita masuk dulu ke pengertiannya. Untuk uji hipotesis sendiri, jadi kita lihat hipotesisnya dulu. Hipotesis ini apa? Hipotesis adalah pernyataan tentang parameter populasi yang dikembangkan untuk tujuan pengujian. Nah, jadi hipotesis ini semacam dugaan awal. Kita punya pandangan apa tentang parameter populasinya, tentang sesuatu yang ingin kita teliti, yang nantinya ingin kita buktikan, yang ingin kita kembangkan dalam pengujian. Lalu, uji hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada sampel dan teori probabilitas. Jadi ini kalau dalam statistika ya, untuk menentukan apakah hipotesis merupakan sesuatu yang masuk akal atau bisa dibuktikan kebenarannya. Mungkin teman-teman juga bisa lihat gitu ya, dari KBBI, hipotesis ini semacam dugaan awal lah sederhananya. Apa yang kita tahu, apa yang kita pandang gitu. Dugaan apa yang kita punya tentang suatu masalah. Jadi kalau kita bikin penelitian, kita bikin sebuah nanti tugas akhir teman-teman pasti berangkat dari sebuah latar belakang. Latar belakang masalahnya apa? Nah, dari latar belakang masalah ini kita punya dugaan apa sih gitu yang ingin kita buktikan gitu ya, apa yang ingin kita lihat. Nanti ada tujuan penelitian. Nah, hipotesis ini berkaitan dengan itu. Pengujian hipotesis sendiri umumnya cukup populer dalam penelitian. Jadi apalagi untuk mahasiswa, untuk bisa lolos dari suatu jenjang tertentu, baik D3, D4, atau S1, nanti harus melakukan nih sebuah penelitian. Yang mana kalau dalam statistika kita namakan pengujian hipotesis, yang berarti kita menguji parameter populasi. Jadi kita bekerja mungkin hanya dengan sedikit, hanya dengan sebagian data, tapi yang kita ingin ambil kesimpulannya itu adalah sebenarnya untuk semua parameter populasi secara umum. Makanya ada pengujian. Karena apa? Karena kita pengen tahu dari sedikit ini bisa menyimpulkan semuanya. That's why nanti ada namanya tingkat kesalahan. Ada tingkat errornya. Karena kenapa? Karena tidak kita berlakukan di seluruh data. Nah, ada dua hipotesis yang akan kita uji. Kalau dalam statistika dikenal dengan nama H0 atau HA. HA ini sendiri sebenarnya ada juga yang menyebutnya H1. Jadi nanti kalau teman-teman baca buku gitu ada yang menggunakannya H0 dan H1, ada yang H0 dan HA, itu sebenarnya H1 dan HA sama. Hanya saja beda penyebutan. HA ini kadang ada yang menyampaikannya di apa namanya? Singkatan dari hipotesis alternatif. Kalau hipotesis ini adalah dugaan awal gitu kan, dugaan awal namanya 0. Nah, nol ini adalah hipotesis nol yang menyatakan karakteristik populasi yang awalnya diasumsikan benar. Jadi misalnya kita mau menguji sesuatu, hipotesisnya adalah kita mau menguji apakah benar gitu. Daerah Riau ini asumsinya sekarang Riau COVID-nya sangat parah. Itu asumsinya kita. Kita asumsikan itu benar. Riau COVID-nya sangat parah. Kemudian kita nanti punya HA atau H1, alternatif atau lawan dari H0-nya. Yaitu kebalikannya.
Kalau tadi kita punya H0-nya adalah Riau COVID-nya parah, maka HA artinya kebalikannya atau lawannya, yaitu COVID di Riau tidak parah. Gitu ya. Jadi kebalikannya. Apa yang kita asumsikan di H0 ini benar, maka berarti di HA dia akan jadi salah. Kemudian karena kita bekerja hipotesis dan lagi-lagi tadi kita bekerja dengan sampel, kita nanti akan mengenal namanya kesalahan. Secara statistik ada dua tipe kesalahan. Kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Yang mana pengujian hipotesis ini mengandung kesalahan sebagai akibat di proses induksi. Kesalahan tipe 1 itu adalah ketika kita menolak H0 padahal H0 itu benar. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kita punya H0. Kita menduga H0-nya ini adalah COVID di Riau parah gitu ya tadi H0 kita. Nah, kita lakukan pengujian. Dari serangkaian uji nanti kita lakukan gitu. Ternyata hasil uji kita ini menunjukkan bahwa oh ternyata COVID di Riau itu tidak parah. Nah, lagi-lagi kita harus mengambil kesimpulan berdasarkan hasil pengujian dong, bukan hanya berdasarkan feeling kita di awal. Jadi kita tolaklah H0-nya. Kita menolak H0 artinya kita di akhir kesimpulannya adalah kita nyatakan bahwa ternyata hasil pengujian menunjukkan COVID di Riau tidak parah. Nah, padahal gitu, kan kita tadi bekerja dengan sampel ya, bukan dengan seluruh data, bukan dengan whole population. Di sini ternyata gitu, jika dicek lagi keadaan sebenarnya itu ya benar tadi H0-nya bahwa COVID-19-nya parah. Jadi di sini kita melakukan kesalahan. Hasil uji kita ini salah. Itu bisa terjadi gitu karena lagi-lagi kita bekerja hanya dengan sebagian data, even kita pun hanya manusia gitu. Bisa aja salah. Bisa jadi salahnya karena apa? Karena salah ambil datanya. Yang harusnya kita mau lihat kasusnya itu parah, dilihat dari orang-orang yang pengujiannya itu rata misalnya. Yang dicek itu semua orang tua dicek, yang muda dicek, yang ini dicek. Tapi ternyata yang dicek itu kan berarti misalnya kita lihat harusnya parah itu ditunjukkan dari banyak yang positif ya. Ternyata yang dicek itu cuma yang muda-muda aja, yang padahal mereka emang sehat. Jadi kan ini salah nih treatmentnya, maka hasilnya akan salah. Nah, di sini berarti kita sudah melakukan kesalahan tipe 1, yaitu kita menolak H0, kita menolak asumsi kita, padahal dia itu ternyata benar. Kesalahan tipe 2 adalah kita tidak menolak H0, padahal H0-nya salah. Nah, jadi ketidak menolak ini maksudnya gimana? Jadi di kesalahan tipe 2, kita kita tadi punya H0-nya COVID-nya parah. Gitu ya, COVID-nya parah. Kita terima nih di akhir kesimpulannya kita nyatakan. Jadi berdasarkan hasil pengujian gitu bahwa ditemukan bukti bahwa memang COVID di Riau parah. Ternyata gitu, the truth is kebenarannya adalah ya nggak parah gitu. Ya emang kita sekarang posisinya tertinggi tapi ternyata masih sedikit kalau dibandingkan sama yang negatif sama yang terdampak sama yang enggak ternyata masih oke gitu ya. Nah, di sini kita melakukan kesalahan. Jadi kita menolak H0, kita tidak menolak H0, jadi kita mengambil kesimpulan berdasarkan H0, kita menganggap H0-nya benar, padahal H0-nya salah. Lalu dalam statistika gitu ya, ini apa namanya dianggap kesalahan tipe 1 ini berkaitan dengan p-value. Nah, p-value ini nanti kalau kita analisis tuh pakai software statistika, nanti ada namanya SPSS, Minitab, kita akan lihat p-value ini adalah suatu nilai yang terbentuk dari hasil statistik uji, dari hitung-hitungan yang kita lakukan. Semakin kecil resiko salah jenis 1, maka semakin yakin kita menolak H0. Misalnya nih, kita punya p-value, nanti kita bandingkan nilai dengan nilai alpha atau nilai tingkat kesalahannya, kita tolak H0. Ini mungkin belum terlalu kelihatan, tapi nanti lebih lanjut bisa dilihat mungkin kalau udah dicontoh atau kita bahas lainnya. Nah, sebelum itu, saya pengen kasih contoh kesalahan tipe 1. Kesalahan tipe 1. Mungkin masih agak, ini tadi masih kurang terlihat. Kesalahan tipe 1 contohnya apa? Kesalahan tipe 1 itu contohnya adalah kita menolak H0 benar. Jadi kalau kita ibaratkan kita sedang di pengadilan, kesalahan tipe kita misalnya di pengadilan ya. Kan tadi kita uji hipotesis, kita mau mengambil kesimpulan. Kita ibaratkan kita sedang di pengadilan. Kesalahan tipe 1, tulis ini.
Ingat, salah tipe satu itu adalah kita menolak H0, padahal H0-nya benar. Jadi kita menolak sesuatu yang benar. Kita menolak kenyataan yang itu benar. Contohnya kalau di pengadilan, gitu ya, itu kita menghukum orang yang benar. Jadi orang yang tidak bersalah. Nah, kalau kita ibaratkan di pengadilan, kesalahan tipe satu itu adalah kesalahan hakim ketika hakimnya menghukum orang yang tidak bersalah. Kesalahan tipe 2 itu adalah kita membebaskan membebaskan orang yang bersalah. Nah, jadi kita membebaskan orang yang bersalah. Jadi harusnya dia dihukum, tapi nggak kita hukum. Kita biarin aja. Ya, tadi kita tidak menolak Hanol, padahal Hanol salah. Jadi kita nggak mengatakan dia salah, padahal dia salah. Nah, lalu di sini ada pertanyaan, mana yang seharusnya lebih kita hindari? Mana yang lebih baik, melakukan kesalahan tipe satu atau melakukan kesalahan tipe 2? Kalau memang kita harus memilih gitu ya harusnya semuanya nggak boleh. Tapi jika dalam penelitian selalu ada peluang kita melakukan semuanya. Maka daripada kita menghukum orang yang benar gitu, daripada kita melakukan, jadi kesalahan tipe 2 itu yang sebenarnya lebih termaafkan. Termaafkan sih, maksudnya kalau harus memilih ya tadi, harus memilih, maka lebih baik melakukan kesalahan tipe 2 daripada melakukan kesalahan tipe satu. Kenapa? Karena dengan kalau kita melakukan kesalahan tipe 2 kita membebaskan orang yang bersalah. Tapi ya jeleknya maksudnya dia salah gitu. Terus kita bebasin. Ya untungnya dia, ruginya ya ada ruginya. Tapi kalau kesalahan tipe satu, kita menghukum orang yang benar. Jadi kita semacam menzolimi gitu ya, kalau bahasanya. Kita menzolimi orang, dia nggak salah, tapi kita ini. Nah, ada beberapa penyakit yang mengatakan lebih baik melakukan kesalahan tipe 2 daripada kesalahan tipe satu. But itu sih, sebaiknya memang dihindari dua-duanya. Jadi gitu ya, tadi diingat-ingat. Ini untuk kesalahan tipe satu dan tipe 2-nya. Lalu langkah dalam uji hipotesis. Secara lengkap, sebenarnya ada 8 langkah yang harus kita lakukan dalam melakukan uji hipotesis. Yaitu yang pertama, kita jelaskan karakteristik populasinya, di mana hipotesis akan diuji. Jadi misalnya populasinya adalah masyarakat Riau. Lalu kita nyatakan H0-nya apa? Masyarakat COVID Riau parah. Alternatifnya, hipotesisnya H1 atau H-nya, COVID di Riau tidak parah. Kita pilih tingkat signifikansi atau tingkat kesalahannya. Ini adalah alfa ya. Ini adalah alfa. Ini saya tuliskan. Ini adalah tingkat kesalahan atau alfa yang kemarin misalnya 5%, 10%, yang bagian-bagian ini. Nah, ini. Kemudian kita tentukan statistik ujinya nomor 5, tergantung dari kasusnya tanpa perhitungan. Nah, jadi nanti kita tentukan. Jadi di sini belum dihitung. Misalnya nanti ujinya cukup pakai rata-rata. Kalau kemarin ya, misalnya pakai estimasi titik, pakai estimasi interval. Ada banyak lagi sebenarnya. Kita nanti bisa lihat. Kemudian nomor 6 kita cek apakah ada uji asumsi yang dibutuhkan. Ini juga udah semakin dalam. Nomor 7 ngecek apakah statistik uji, kita hitung statistik ujinya, kita lakukan analisis, diperoleh nanti nilai-nilai. Kalau kemarin kan kita lakukan statistik ujinya, kalau interval kita pakai tabel, kita hitung Z sama dengan X minggu per sigma gitu ya. Nanti kita dapat nilai, nilai ini adalah bisa kita katakan nilai hitung atau bagian dari p-value. Lalu kita udah punya statistik uji, kita ambil kesimpulan, kita buat keputusan dan kita tarik kesimpulan. Ini yang versi lengkap. Namun pada beberapa referensi ada yang menuliskan hanya lebih ringkas, kita bisa lihat. Secara ringkas, saya hapus. Ada 4 langkah secara ringkasnya. Ini tadi kita buat
asumsinya kita udah kayak misalnya nggak latar belakang kita udah tahu nih kasusnya apa, jadi langsung bikin hipotesis, kita pilih derajat keyakinan. Ini juga sama ya, kalau derajat keyakinan sama tingkat kesalahan itu mirip. Ya berarti kalau derajat keyakinan 95%, tingkat kesalahannya 5%. Pilih statistik uji, lalu kita hitung, baru kita putuskan tolak atau terima. Ini yang versi ringkas. Kemudian kita akan lihat Nah, yang pertama kita lakukan uji hipotesis. Hipotesis nol atau hipotesis alternatif. Hipotesis nolnya yang akan diuji kebenarannya tadi ya. Hipotesis alternatif pernyataan yang kita simpulkan jika kita tolak hipotesis nol. Misalnya rata-rata harga tiket pesawat Yogyakarta, Jakarta adalah 480.000. Maka nolnya adalah rata-rata, ingat ini mu, lambang rata-rata, sama dengan 480.000. Maka kita bisa bikin hipotesis alternatifnya, rata-ratanya tidak sama dengan 480.000. Jadi lawannya. Yang kedua, kita pilih derajat keyakinannya, atau ini alfa adalah probabilitas menolak hipotesis nol jika dia benar, atau disebut dengan tingkat resiko. Nah, biasanya ada 1, 5, dan 10%. Kita pilih uji statistiknya tergantung dari apa. Misalnya nanti pakai uji Z, T, F, G, chi-square. Yang kemarin itu udah sempat lihat uji Z, uji T. Untuk uji Z nih, ketika kita sekarang masuk ke uji hipotesis satu sampel. Di sini kita bisa pakai namanya uji Z. Rumusnya masih sama dengan yang kemarin, bisa dilihat di sini mirip ya. X bar dikurang mu dibagi dengan sigma dibagi akar N. X barnya rata-rata sampel, ingat sampel, kalau dia ini adalah rata-rata populasi, ini ya kalau sampel, ya, jangan sampai salah masuk ini. Yang X bar sampel, yang mu populasi, ini adalah standar deviasi atau simpangan baku populasi, N-nya jumlah sampel. Diperhatikan. Jadi nanti kalau akan masukkan data jangan sampai salah. Yang mana milik rata-rata populasi, yang mana milik rata-rata sampel. Langkah 4, nanti kita buat keputusan gagal atau tolak kanalnya. Baru kesimpulannya apa? Misalnya jika alfa sama dengan 5% atau 0,05 untuk uji satu sisi, maka nilai distribusi Z adalah 1,65. Ini yang kita lihat. Kemarin kita punya alfa, kita punya tabel-tabel mirip kayak ini. Nah, sebenarnya ini itu kita anggap semuanya itu adalah suatu daerah di bawah kurva. Jadi, ketika kita eh, lakukan sesuatu gitu ya, nih kita misalnya nanti dapat hasil atau nilai hasil, nah nilai hasil ini adalah batas. Nah, batas ini akan jadi daerah penolakan. Jadi, kalau misalnya nilainya, misalnya ini 1,65, ketika nilai hasil hitung kita dari Z-nya ini berada di sebelah kanan ini, di sebelah garis ini, berarti kita akan menolak H0-nya. Berarti H0 kita ini salah. Sedangkan kalau di sini kita gagal tolak. Kalau gagal menolaknya, artinya kita terima. Oke, sekian untuk video yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke uji hipotesis satu sisi dan dua sisi. Nanti kita akan lihat untuk video ini saya akhiri dulu. Jadi nanti teman-teman silahkan klik untuk video yang selanjutnya. Video kedua kita membahas contoh lebih lanjut untuk uji hipotesis pada satu sampel. Jadi ya, oke, selamat melihat video yang kedua. Terima kasih untuk perhatiannya pada video pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.